Shalom rekan muda-mudi, apa kabarnya? Welcome to Youth Ceremony. Seperti biasa, kita mau belajar bareng tentang kebaikan Tuhan sebagai muda-mudi. Tema kita pada hari ini adalah purposeful. Dan sudah pasti hidup kita semua harus punya tujuannya ya. Tapi apakah kita betul-betul mengerti tentang tujuan hidup kita sebagai muda-mudi Kristen? Saya yakin muda-mudi yang datang di sini dan juga yang menyaksikan secara live streaming mempunyai banyak pertanyaan di kepalanya tentang tujuan hidupnya. Dan juga pasti banyak nih yang bingung mau melakukan apa saja di masa mudanya. Secara banyak banget pilihan untuk kita lakuin apa saja. Baik yang dari baik dan juga yang tidak baik. Well, kita akan berefleksi bersama-sama. So, siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Fulfill yourself with His wisdom and let's worship Him. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semua dan mengurapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, jujurlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salib-Mu, jujurlah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. 개성 넘치는 청년들의 봉사 유형. 교회에서 봉사할 때 이런 유형 꼭 있다. 첫 번째, 넌 나만 바라봐 형. 혹시 내가 쓰레기 줍고 찬양을 하고 기타를 칠 때도 넌 나만 바라봐. 모든 사람이 나만 주목해주길 바라는 넌 나만 바라봐 형. 두 번째 왕소신령. 아무도 모르게 꼭꼭 숨길 원하는 당신. 사람들 앞에 나서기 싫은 왕소신령. 세 번째, 의리 형. 사람들 힘들어하는 걸 보고 지나치지 못한다. 무거운 걸 한 손으로 번쩍번쩍 드는 의리 형. 네 번째 금소녀. 손재주가 많은 그녀.
그녀가 만지면 모든 소품들이 우아해진다. 그녀가 만지면 변한다. 금손형. 5번째, 카리스마형. 엄청난 카리스마로 사람들을 잘 시킨다. 어라, 나도 모르게 일하고 있네. 카리스마형. 6번째, 예수님형. 가장 굳은 일만 도맡아 하면서도 얼굴은 늘 싱글생글한 당신. 성공이 아니라 섬김이다. 예수님형. 섬김은 기쁨으로 사람이 아닌 주님을 향해. Tuhan, ku datang kepadamu, ku buka hati menyembahmu, tersungkur di bawah kakimu, membawa seluruh hidupku. Ku renungkan semua suara hati, setiap hikmat yang telah kau beri, mampukan ku kuat berdiri, memulai hari ini. Ku panjatkan doa, ku ucapkan syukur buat kebaikanmu. Satu hal yang Bapa, lebih dari segalanya, dari intan permata, ku ingin selalu bersama, ku ingin tinggalkan segalanya, lepaskan semua keinginan dunia, sampai ku satu denganmu, kehendakmu jadi kehendakku. Thy kingdom come, thy will be done. Kekuatanmu bukan kekuatanku, perbuatanmu dan keajaibanmu, segala kemuliaan, segala keagungan, segala kejayaan bagi Tuhan.
Shalom untuk semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada sore hari ini tertulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bersukarialah hai pemuda dalam masa mudamu, biarlah hatimu bergembira pada masa mudamu. Ikutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena semuanya itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena masa muda dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Dalam dunia yang penuh dorongan untuk hidup sebebas-bebasnya dan ikuti kata hatimu, firman Tuhan saat ini terdengar seolah-olah menyetujuinya. Ikutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, seolah Tuhan membebaskan kita untuk melakukan apa saja. Tetapi jangan lewatkan kalimat selanjutnya. Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati masa muda kita. Ia bukan Allah yang anti kesenangan, tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk hidup terus. Hidup harus punya arah, harus punya tujuan, dan harus purposeful. Masa muda itu seperti fajar indah, segar, penuh semangat, tetapi terlalu cepat berlalu. Dan banyak orang terjebak menggunakan masa muda untuk mengejar yang sia-sia. Popularitas, kepuasan sesaat. Dan pada firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk hidup dengan kesadaran akan tanggung jawab rohani. Bahwa setiap keputusan kita hari ini akan berdampak di kemudian hari. Menjadi berarti yang pertama menikmati hidup tapi tidak kehilangan hara. Tertawa, berkarya, bermimpi besar, ya, tetapi dengan hati yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, menggunakan waktu muda untuk diri sendiri tetapi juga sesuatu yang lebih besar. Yang berarti melayani, memberi dampak kepada orang lain dan menjadi terang di tengah kegelapan. Dan yang ketiga, hidup dalam pertanggungjawaban, yang berarti bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa hidup ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan yang memberinya. Tuhan inginkan kita bahagia, tetapi lebih dari itu, Tuhan ingin kita lebih bermakna lagi. Maka buanglah kesedihan dari hatimu, bukan dengan melarikan diri, tetapi juga berjalan dengan Tuhan. Jauhkan penderitaan dari tubuhmu, bukan dengan gaya hidup yang bebas, melainkan dengan hidup yang sehat secara jasmani dan rohani. Hidup yang purposeful bukan soal seberapa banyak kita menikmati kehidupan masa muda kita, tetapi jauh mana kita mengasihi hidup ini dengan hal-hal yang akan hati Tuhan. Demikianlah firman. Shalom, nama saya Adisya Putra Simanjuntak, saya berasal dari Riau. Saya melayani di bagian misi, saya melayani suku pedalaman yang ada di Riau. Saya sangat bersyukur boleh mengikuti kegiatan Media Academy Level Up, di mana di sini hal yang paling berkesan dan sangat baik bagi saya, di mana kami boleh belajar, dibentuk, diarahkan di sini, baik itu secara teknis, mengenai pembuatan video, mulai dari belajar syuting, editing, bahkan ketika akan menayangkan ke media sosial. Di sini kami berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu di sini kami berkomitmen nanti akan bersama-sama
akan mempraktekkan ini di lokasi pelayanan kami nantinya masing-masing. Jadi kami akan membuat konten-konten rohani dan kami akan berkomitmen ketika kami pulang ke lokasi kami masing-masing. Kami berjalan bersama-sama nantinya dengan rekan-rekan yang sudah mengikuti media akademi ini. Kami akan membanjiri konten sosial media yang ada dengan konten-konten rohani. Untuk itu kami juga banyak belajar dan termotivasi dari salah satu motivasi atau motivator dari Afrika, yaitu John F. Kennedy. Dia berkata bahwa ketika kita ingin berjalan dengan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi ketika kita ingin berjalan lebih jauh, kita akan boleh berjalan bersama-sama. Karena itu kami ke-30 peserta akan berjalan bersama-sama untuk menciptakan bahkan melayani melalui media. Kami memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan melalui sosial media yang ada. Oleh karena itu saya mengajak untuk teman-teman, rekan-rekan pemuda yang ada di luar sana, mari mulai saat ini pergunakan masa mudamu dengan tujuan yang baik. Tujuan Tuhan di dalam diri kita itu pasti ada. Kita banjiri tujuan itu dengan konten-konten, dengan hal-hal yang baik melalui sosial media kita. Kita gunakan untuk hal-hal yang baik, kita gunakan untuk hal misi memberitakan firman Tuhan. Itu saja, kami berterima kasih kepada Tuhan, kami berterima kasih ke CGN Media Academy. Melalui lembaga ini kami boleh belajar dan akan menerapkan nanti ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Sama-sama dengan penuh sukacita kita katakan kita dipilih dari segala bangsa. Mari kita bertepuk tangan bersama. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan
terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah pujian, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian, pujian kami. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri peribadahan kita pada saat hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami telah melakukan peribadahan kami, dan kami juga telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan di masa muda kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan dan membimbing kehidupan kami, sehingga kami tidak terlena di dalam masa muda kami, tetapi kami semakin dekat dengan Engkau dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Amin. Rekan muda-mudi, kita betul-betul mengisi waktu singkat ini dengan sesuatu yang sangat bernilai. Kalau banyak orang muda di luar sana memiliki kesenangan dunia, kita justru berbeda. Karena kita memilih untuk hadir dalam hadirat Tuhan dan buka hati untuk belajar tentang firman-Nya. Pasti banyak banget hal yang sudah kita dapatkan ya. Dan semoga gak berlalu gitu aja. Kita dikasih free will sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya. Pasti senang kan? Tapi ingat, kita butuh tools yang super duper bagus dan powerful. Dan itu adalah betul hikmat dari Tuhan. Kita sudah dikasih hikmat dengan gratis. Jadi pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya ya. Thank you untuk semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Teruslah berkarya dalam pelayanan bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan pasti memperhitungkan dan memberkati pelayanan kita semua. Sampai jumpa di youth ceremony selanjutnya. Keep being fulfilled with His wisdom, and God bless you all. Ku mau Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, dengan Dia Tuhan kami, kata-kataku terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini